Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Kiranya kita semua yang boleh berkumpul pada malam hari ini tetap berada di dalam pimpinan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan. Tentunya ketika kita sudah siap untuk masuk dalam ibadah, kita pun sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, diundang berdiri untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami duduk bersama, kami mau beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dina Haba Aki Hari. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Olehnya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap melingkupi akan hati dan pikiran kami. Tuhan memberkati Pendeta Dina yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini, sehingga apa yang disampaikan bukanlah dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Dina, tetapi dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami, diri kami untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan berita firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 1 Juli ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Mazmur. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersilih ganti, yang tercetak keluar pelayan firman, yang tercetak ke dalam Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu,
seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahkan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, Berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. dan jangan aku mengecap setapan-setapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. tetapi aku melangkah lalu. Terima kasih, demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia. Ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur ditulis oleh Mazmur sendiri, Daud, pemazmur, dan beberapa orang juga yang disebut namanya, diantaranya ada Musa. Dan melalui kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling panjang dalam Alkitab, 150 pasal. Mazmur berisi doa, puji-pujian yang dipersembahkan pemazmur kepada Allah. Dan melalui tema yang diberikan bagi kita dalam firman Tuhan ini dikatakan carilah Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud, latar belakang dari Mazmur 141 ini Bapak Ibu adalah tantangan berat yang dihadapi bukan dari dalam saja tapi juga dari luar. Tapi secara khusus yang pemazmur hadapi adalah dari dalam keluarganya sendiri. Anaknya Absalom ingin memberontak, ingin mengambil alih kepemimpinan, ingin menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Absalom ingin membunuh ayahnya Daud, dan sebagai ayah dalam kedudukannya ini menyebabkan Daud harus lari dari tempat tinggalnya di Yerusalem dan pergi dari rencana jahat anaknya sendiri. Bapak Ibu, yang menarik dalam bacaan kita di hari ini ada ayat 1 dan 2 dalam seruan Daud memohon agar Tuhan datang dan mendengarkan, menolong dia, mendengarkan doanya. Doa yang dinaikkan seperti persembahan ukupan kehadirat Tuhan. Tangannya terangkat seperti persembahan kurban yang di atas di dalam baitnya. Doa ini adalah seruan hati yang terdalam dari Raja Daud dalam tantangan yang dihadapi dari keluarganya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah. Karena dari dalam keluarganya anaknya sendiri yang menjadi lawannya. Dalam menghadapi hal demikian Bapak Ibu Saudara, Daud punya kekuatan di dalam Tuhan. Di ayat 3 diungkapkan Daud berdoa agar Tuhan menjaga, mengawasi bibirnya. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena dari bibirnya, dari mulutnya bisa saja dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan malapetaka terhadap anaknya, tetapi hal ini dia tidak lakukan.
Dia minta Tuhan menjaga bibirnya, mulutnya, supaya ucapan-ucapan yang dia ucapkan itu mendatangkan berkat. Bukan saja bagi keluarganya sendiri, tapi juga dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sebagai keluarga, sebagai orang tua, suami istri kita juga menjaga perkataan kita? Kita minta Tuhan kendalikan mulut, bibir kita, lidah kita, supaya setiap ucapan yang kita ucapkan itu mendatangkan berkat. Seringkali dalam keadaan emosi kita keluarkan kata-kata yang kasar, yang pedas terhadap anak-anak, dan itu mendatangkan hal yang tidak indah. Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjaga pintu bibirnya, agar kata-kata yang diucapkan itu berasal dari Allah, mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk. Itu jelas dalam ayat 3. Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 4 ini, Daud memohon agar Tuhan arahkan hatinya untuk tetap bersih, supaya dia tidak melakukan kejahatan dengan mulutnya, dengan bibirnya, dengan hatinya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Ia melihat bahwa ada orang-orang yang melakukan perbuatan fasik, ada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, namun bersukacita dalam kejahatan mereka. Dalam firman Tuhan tadi ada ucapan sedap-sedapan. Ini adalah semacam makanan khusus yang disajikan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Mereka melakukan hal yang salah. Daud tidak mau mengambil bagian dalam hal yang keliru itu dalam kumpulan orang-orang tersebut, dan tidak ingin menikmati sajian yang mereka sajikan. Ayat 5, Bapak Ibu, Daud terus berdoa dengan tekun. Apakah sebagai keluarga dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita juga tetap berdoa dengan tekun? Doa adalah nafas hidup. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Daud dalam pergumulan berat yang dia hadapi, alamat doa dia tahu hanya kepada Allah yang hidup, yang mampu untuk menolong dia dalam situasi kejahatan yang dirancang oleh keluarganya sendiri, bahkan dari luar. Daud lebih baik menerima hukuman dari orang benar yang dilakukan dengan kasih daripada menerima minyak urapan dari orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Di dalam ayat 6 dan ayat 7, Bapak Ibu, pada waktu semua orang akan diserahkan kepada hakim untuk dihukum. Saat itu orang akan segera mengetahui bahwa apa yang Daud ucapkan menyenangkan hati semua orang. Sedangkan para pemimpin yang jahat akan dihukum, mereka akan mati dan tulang-tulang mereka digambarkan akan berhamburan, batu yang dihancurkan. Itu dalam ayat 6 dan ayat 7. Daud mempunyai komitmen, mempunyai janji untuk hanya melihat pandangannya diarahkan hanya kepada Tuhan. Dia hanya tujukan hidupnya kepada Tuhan dan dia berlindung kepada Tuhan. Daud meletakkan harapannya kepada Allah yang akan menolongnya. Dia tidak mengarahkan harapannya itu kepada manusia karena dia tahu kalau berharap kepada manusia itu sia-sia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai seorang raja yang bisa saja dia lakukan banyak hal yang bertentangan. Tetapi Daud hanya mencari pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu juga dalam Mazmur 121 itu juga dikatakan, dari mana datang pertolonganku, dan jawaban yang diperoleh, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 9 dan ayat 10, Daud menyadari bahwa ada banyak orang di sekeliling yang ingin mencelakakan dirinya. Mereka memasang berbagai alat untuk menangkap dan membunuhnya. Katupan atau jerat, perangkap, dan jala yang biasa digunakan untuk
menangkap hewan buruan atau menangkap ikan, itu disiapkan untuk Daud. Kita tahu bersama juga raja yang sangat membenci Daud adalah Saul. Tapi yang menarik bahwa Daud ini dia tidak membalas dengan jahat. Justru dikala Saul sakit, Daud memainkan kecapi, itu menjadi obat dalam hidup Saul. Kita melihat bahwa Daud tidak membalas jahat dengan jahat, tidak. Tapi dia membalas dengan kasih. Dan dalam menghadapi tantangan, godaan dari keluarganya sendiri, dari anaknya sendiri Absalom, para musuh Daud sedang menempatkan berbagai jebakan-jebakan di tempat yang tidak terlihat oleh Daud. Daud memohon supaya Tuhan melindunginya. Dalam masalah berat yang dia hadapi, dia hanya berlindung meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebaliknya para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadapnya, mereka sendiri yang terperangkap masuk dalam perangkap tersebut. Bapak Ibu, kita masih ingat kisah dalam kitab Ester. Haman yang menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, justru dia sendiri yang berada di tiang gantungan itu. Jadi kita melihat orang yang merancangkan kejahatan, dia sendiri yang masuk dalam kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari firman ini? Sebagai keluarga, dalam situasi COVID-19 yang kita alami bersama di Surabaya secara khusus, kekuatan kita saat ini hanya pada Tuhan. Daud tidak mencari kekuatan di luar Tuhan. Daud mencari Tuhan dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Dan Tuhan menolong dia tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Boleh kita buka bersama Bapak Ibu di rumah kita. Di Matius pasal 7 ada ajakan bagi kita ayat 7 dan ayat 8. Ini khotbah Yesus di atas bukit. Yesus mengingatkan bagi kita di dalam Matius 7 ayat 7 dan ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tema bagi kita dalam ibadah ini diungkapkan tentang carilah Tuhan. Cari di mana Bapak Ibu? Cari melalui doa. Cari melalui firman Tuhan. Cari melalui persekutuan keluarga dalam ibadah. Cari Tuhan itu berkat. Tapi kalau kita cari hal-hal duniawi, bukan berkat yang kita peroleh, tapi kehancuran. Mari Bapak Ibu, dalam pergumulan yang kita hadapi bersama, kita mencari Tuhan melalui doa. Mungkin sekian lama kita sudah ketuk pintu juga belum dibukakan bagi kita. Jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan, karena ada waktu Tuhan yang indah bagi kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam Gita Bakti 62. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga.
pada malam hari ini firman Tuhan dalam kitab Mazmur 141 mengingatkan bagi kami dalam tantangan yang dihadapi oleh Raja Daud, bukan dari luar tapi dari dalam keluarganya sendiri, anaknya Absalom yang hendak membunuh ayahnya Daud dan merebut kekuasaan. Kekuatan Daud hanya pada Tuhan yang hidup. Itu terbukti dalam perjalanan hidup Daud, dalam pelarian yang dia lakukan. Dia hanya berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Daud mencari Tuhan dan kami diingatkan dalam pergumulan yang kami hadapi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua saat ini. Dalam kondisi sulit yang dihadapi oleh kami bersama, kekuatan kami adalah mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Kami percaya bahwa dengan mencari Tuhan melalui doa, mencari Tuhan melalui firman Tuhan, puji-pujian, itu kekuatan dalam kami melangkah. Berkati seluruh jemaat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan jemaat keseluruhan. Para pelayan dalam jemaat Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon dengan penuh kerendahan hati campur tangan Tuhan bagi keluarga Pak David Sugandi bersama dengan semua anak cucu, begitu juga bagi keluarga Pak David Sinai, kedua anak yang dirawat di rumah sakit RKZ. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Begitu juga bagi Pak Christian, Tuhan berkati dalam kesehatan, jaga lindungi dalam kehidupan umat-Mu. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, kami mohon Tuhan memberkati menjadi sarana kesembuhan bagi keluarga-keluarga dalam jemaat. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan ke depan. Kami mengucap syukur karena kuasa dan anugerah Tuhan. Kami dilayakkan masuk dalam bulan Juli. Tuhan berkati dalam perjalanan ke depan. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang dialami, Tuhan boleh berikan keberhasilan bagi anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah. Boleh memperoleh keberhasilan dalam kelulusan dari ujian, begitu juga dalam jenjang memasuki sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Jaga lindungi orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan keluarga dan ajarlah kami untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam mengatasi COVID-19 pandemik ini. Kami mohon hikmat yang bersumber daripada Tuhan, agar dalam segala hal kami tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Pelayanan gereja Tuhan, persiapan hati kami untuk masuk dalam undangan Tuhan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 12 Juli. Kami serahkan persiapan seluruh warga sidi jemaat dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga peneguhan sidi yang akan berlangsung tanggal 5. Semua rangkaian pelayanan ini Bapa kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Bapa di surga, kami menyerahkan pegawai kantor kostor keamanan driver, Tuhan berkati. Begitu juga bagi komisi-komisi secara khusus dalam gereja Tuhan, Tuhan berkati dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Inforkom yang dengan setia melayani, Tuhan berkati, jaga lindungi dalam kesehatan mereka semua. Bapa di surga, saudara-saudara kami, para medis di rumah sakit, kami mohon penjagaan Tuhan bagi mereka. Dan kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati kami bersama umat-Mu, berkati dunia ini kami mohon pemulihan yang bersumber daripada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, ampuni salah dan dosa kami Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah terberkati oleh firman Tuhan, saat ini waktunya kita untuk mengungkapkan syukur kita melalui pengucapan syukur dengan mengingat Alkitab dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Sambil kantong dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak dan Ibu sekalian diundang untuk berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kembali kami menghadap padamu Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan pun sudah izinkan kami untuk memberikan persembahan kami. Terimalah ya Bapak persembahan syukur kami ini, dan biarlah persembahan syukur kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi pelayanan di gereja kami Bukit Zaitun. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu menyertai serta memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita mengucap syukur dalam pengutusan melalui kesaksian pujian. Di dalam Kidung Jemaat 402, kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Jemaat, marilah kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian,
mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.